Pengertian Project-Based Learning. Dalam bahasa Indonesia sendiri, Project-Based Learning berarti pembelajaran berbasis proyek. Lalu yang kedua, menurut John Dewey. John Dewey beranggapan bahwa peserta didik akan mampu mengembangkan materinya apabila mereka terlibat dalam tugas dan permasalahan kontekstual sesuai dengan situasi di dunia nyata. Berdasarkan pendapat John Dewey tersebut, maka pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu pembelajaran inovatif di mana mengutamakan pada aktivitas peserta didik untuk memecahkan persoalan sehari-hari dan tugas bermakna lainnya, baik secara berkelompok maupun individu, yang akhirnya menghasilkan produk nyata. Yang ketiga, menurut Joel L. Kane. Menurut Joel L. Kane, pembelajaran berbasis proyek adalah strategi instruksional yang membantu peserta didik untuk memperdalam pengetahuan yang mereka miliki dan mendemonstrasikan pemahaman baru mereka melalui berbagai mode presentasi. Karakteristik yang pertama membuat keputusan dalam kerangka. Di sini diharapkan peserta didik itu membuat kerangka permasalahan yang terkait dengan dunia nyata atau isu otentik yang sedang beredar. Di sini diharapkan peserta didik itu aktif mencari tahu apa sih yang sedang terjadi, seperti itu. Lalu, masalah atau tantangan tanpa solusi, di mana dari permasalahan yang telah dicari, yang telah dibuat dalam bentuk kerangka, itu tuh merupakan permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya, di mana diharapkan itu merupakan berdasarkan pemikiran murni dari peserta didik. Lalu yang ketiga, merancang proses untuk mencapai solusi. Di sini diharapkan peserta didik itu dapat berpikir kreatif, kritis, inovatif, dan juga memiliki keterampilan untuk mencari informasi guna menyelidiki dan menggambarkan situasi. Di sini diharapkan dengan segala pemikiran, segala keterampilan itu dapat mencapai solusi atas permasalahan yang sudah ada. Lalu, yang keempat, bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi. Yang kelima, evaluasi berlangsung terus-menerus. Di sini secara teratur merenungkan apa yang mereka lakukan, didorong oleh proses produksi, juga presentasi mandiri, dibandingkan dengan penyampaian materi atau informasi oleh guru secara terus-menerus. Lalu, produk akhirnya itu tidak harus berupa material yang diproduksi, lalu juga dievaluasi kualitasnya. Dan yang terakhir, ruang kelas memiliki suasana yang mentolerir kesalahan dan perubahan. Jangan sampai nanti pada akhirnya peserta didik tidak dapat mempresentasikan produknya atau karena merasa malu atau takut karena suasana kelas yang tidak kondusif. Menurut McCarthy, permasalahan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masalah dalam berdinamika kelompok. Karena PJBL merupakan struktur yang menarik bagi peserta didik untuk berkolaborasi dalam kelompok, maka masalah dapat terjadi ketika hanya beberapa peserta didik saja yang bekerja. Sedangkan peserta didik yang lain hanya menggantungkan pekerjaan temannya tersebut. Atau bisa juga masalah muncul ketika seorang atau beberapa peserta didik tidak percaya pada kemampuan anggota kelompoknya dan mengerjakan tugas tersebut sendiri atau hanya dengan teman yang dipercaya saja, karena khawatir nilai mereka akan buruk. Maka dari itu, solusi yang dapat digunakan yaitu membuat penilaian semua proyek secara individu, bukan secara nilai kelompok. Yang kedua yaitu kurangnya keterlibatan peserta didik. Di sini yang dimaksudkan yaitu dapat terjadi pada saat proyek hanya dikumpulkan begitu saja. PJBL akan menjadi lebih baik jika peserta didik mempresentasikan proyek tersebut untuk orang lain ataupun kelompok lain guna menutup kegiatan proyek yang telah mereka kerjakan, sehingga peserta didik mendapat umpan balik yang dapat menambah pengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak menggunakan pembelajaran yang aktif. Banyak peserta didik merasa seperti menjadi peserta didik yang pasif karena pembelajaran ini tidak sesuai dengan kegiatan keinginan peserta didik. Karena
pendidik terpaku untuk menyiapkan pengalaman PJBL saja. Maka dari itu, seharusnya pendidik menyertakan suara peserta didik untuk mengambil keputusan agar peserta didik dapat menikmati pembelajaran, seperti terbuka pada sistem penilaian, menggunakan fasilitas yang memadai, dan lain-lain, sehingga peserta didik dapat mengekspresikan dirinya dengan penuh. Menurut jurnal yang ditulis oleh Murni Arti tahun 2016, ada 6 permasalahan model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. Nah, dalam pembelajaran project-based learning ini terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan proyek, lalu menyusun jadwal seperti membuat timeline, hingga akhirnya menyusun kemudian menguji hasilnya. Nah, dari langkah-langkah tersebut terlihat bahwa model pembelajaran PJBL ini memerlukan cukup banyak waktu hingga proyek tersebut dinyatakan selesai. Lalu yang kedua, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Saat menyusun proyek, peserta didik juga memerlukan media yang sesuai untuk dapat menyelesaikan proyeknya. Nah, untuk itu peserta didik membutuhkan peralatan yang mendukung untuk penyusunan proyek mereka, sehingga peserta didik juga memerlukan biaya yang tak sedikit juga. Lalu yang ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas teacher center. Nah, untuk pendidik yang sudah nyaman dengan cara pengajaran tradisional ataupun misalnya ceramah, maka mungkin pendidik tersebut ragu untuk mencoba salah satunya model pembelajaran PJBL ini. Lalu untuk pendidik yang sebelumnya menggunakan metode teacher center, lalu kemudian mencoba model pembelajaran PJBL ini, maka mungkin pendidik tersebut akan mengalami hambatan atau lebih tepatnya beberapa tantangan, karena mengingat kembali bahwa model PJBL ini berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai pembimbing. Nah, beda dengan teacher center tadi yang mana guru menjadi peran utama dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, peserta didik yang mengalami kelemahan dalam praktik dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Nah, dalam model pembelajaran berbasis proyek ini pasti ada kegiatan yang mengajak peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proyek yang akan dirancang, dan juga pasti praktik-praktik menyusun proyek. Nah, maka dari itu untuk peserta didik yang mengalami kelemahan dalam hal tersebut, maka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang kelima, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam belajar kelompok. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini, kemungkinan pendidik memutuskan peserta didik menyusun proyek bisa dengan individu ataupun kelompok. Nah, saat berkolaborasi dalam kelompok, pasti ada kemungkinan peserta didik yang berpartisipasi dengan baik, tetapi juga ada kemungkinan peserta didik yang hanya pasif dalam kelompok, sehingga keaktifan peserta didik menjadi tidak merata. Lalu yang terakhir, jika masing-masing kelompok diberikan topik yang berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Nah, jika ada pendidik yang memutuskan dalam masing-masing kelompok diharapkan untuk membuat proyek ataupun menganalisis topik yang berbeda, nah pasti peserta didik hanya akan fokus dengan topik yang menjadi jatah mereka saja. Nah, sehingga dikhawatirkan peserta didik tersebut tidak dapat memahami topik dari kelompok lain ataupun topik secara keseluruhan. It's 5:50 something and I feel so empty inside.